Sebenarnya cuma atas nama kampung-kampung, Pak, saling menjaga gitu, Pak. Yang Persebayanya juga menjaga ke bonek, boneknya juga menjaga Persebaya. Bagus ya. Saya pernah nonton di Sidoarjo itu niatnya pengen jadi penonton, gitu. tapi sama teman-teman di situ nggak boleh, saya suruh turun. Nah, saya diajak ngobrol, saya juga nggak ngerti, Pak. Iya saja, Pak, bahasanya bahasa Palestina. Ini di dunia politik ini, di dunia supporter ini nggak cocok, Pak. Berarti supporter ini paling anti sama dunia politik. Yang bukan anti, saya harus beli tiket, saya harus masuk dengan tertib, saya harus mendukung Persebaya dengan benar-benar bagus lah. Insya Allah lah, Bismillah aja, semoga Mas Uskan ini benar-benar bisa membawa Persebaya bangkit dari keburukannya. Jelek bonek kan tuwuk nang dia ditembak gas air mata, nang Jakarta, nang Sleman, nang Bandung, nang dia tuwuk. Berarti bonek ini gak diwerti, pasti mau tembak gas air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Jadi kali ini saya bertemu dengan Cak Tesi. Iya, siapa? Terima kasih Cak Tesi. Jadi Cak Tesi ini sudah lama saya ingin ketemu, ya ingin melakukan istilahnya kolaborasi, karena Cak Tesi ini juga punya channel yang namanya Agus Bim Bim itu ya, pengean itu ya. Jadi baru kali ini kita ketemu, jadi terima kasih banyak atas waktunya sama saya. Jadi mudah-mudahan ini semuanya berjalan dengan baik, dengan lancar untuk demi sepak bola Persebaya. Siap. Iya. Assalamualaikum Kak Tesi. Waalaikumsalam. Ya. Jadi selamat siang bagi kita semua. Jadi alhamdulillah sekali ya. Jadi saya anggap Cak Tesi ini tergolong legenda bonek ya, yang dipanggil Cak Tesi, yang familiar di bonek nasional, karena semua bonek akan memanggil Cak Tesi. Ternyata ada ceritanya juga ini, mungkin nanti bisa diterangkan oleh Pak Tesi sendiri bagaimana awal muala sampai jadi nama Cak Tesi. Siap. Mohon silakan Pak Tesi. Terima kasih. Ya mungkin ini dulu tuh waktu zamannya 2001, 2003 sampai 2003 kita ngumpul bareng di rumahnya Abayanto, mau berangkat tretetet ke Lamongan. Waktu itu Piala Gubernur kalau nggak salah. Kalau nggak Piala Gubernur tahun ya pertandingan itu 2003, Pak. Oh, 2003. Ya, waktu 2003. Itu ngumpul di sana dan banyak teman-teman bonek, dan waktu itu Mas Chandra Andeska itu langsung bikin poin. Berarti pas ngobrol semua, lah iki tes ini bonek soalnya tindiannya akeh, habis itu pakai gelang ya, pakai tindian semua gini, pakai gelang gitu. Kalau tesinya pelawak kan pakai aki. Ditok akhirnya ditok sama anak-anak itu. Berarti kalau anak-anak yang dulu-dulu manggil saya tetap Agus. Gitu. Habis itu yang baru-baru yang sekarang ini manggil Tesi, manggil Mas Bim Bim lah. Iya. Jadi fenomenal sekali itu ya. Jadi begitu ya. Nah, terus sekarang begini, Tesi, saya lihat di stadion GBT itu kan atraktif sekali Kak Tesi ini. Fenomenal sekali. Berdiri di tribun, di pojokan, terus sambil mengayunkan tangan, sambil berteriak memimpin. Semua hanyut mengikuti irama, ya kan? Gerak-geriknya Kak Tesi, badannya bagaimana, itu enggak, istilahnya takut resiko. Barangkali kondisi tidak baik terus sampai hal yang tidak terjadi, hal yang tidak baik terjadi, gimana menurut Kak Tesi? Kalau saya sih biasa, Pak. Berarti dulu zamannya Tambak Sari saya sering menek-menek, Pak. Berarti zamannya Tambak Sari dulu saya sering naik-naik di tribun. Dari bawah nggak punya tiket, saya naik di atas, dari bawah naik ke atas, ditarik sama spanduk. Akhirnya lama-lama udah jadi koordinir di
Yayasan Supporter Surabaya, YSS, diajak sama almarhum Pak Wastomi, dan akhirnya saya bergabung YSS itu, dan saya menjadi koordinator, dan sering juga bantuin Mas Hami, Mas Ukto di atas tribun. Akhirnya menek-menek kayak gitu biasa kalau buat saya, Pak. Biarpun dulu badannya masih kurus, sekarang udah gemuk, tapi intinya mental punya lah intinya. Makanya tuh jadi ini paling tidak Cak Tessy ini kan punya keberanian tinggi, yang dikatakan bahwa punya nyali, punya istilahnya wani. Ya ini ciri khas dari bonek Surabaya itu ya. Jadi di situ Kak Tessy menunjukkan, memberi contoh terhadap bonek-bonek yang lain, penonton yang lain. Jadi itu memang legenda, saya katakan legenda, karena apa yang dilakukan Kak Tessy ini memang luar biasa. Tidak semua orang melakukan itu, termasuk mungkin supporter yang lain. Nggak ada seperti yang dilakukan Cak Tessy. Ini luar biasa nih, respect saya sama Cak Tessy ini. Cak Tessy ini memang luar biasa. Sekarang begini Cak Tessy, saya ingin tahu barangkali Cak Tessy ini asli dari mana, keluarga di mana, istri dari mana, juga putra putrinya berapa. Tolong dijelaskan. Terima kasih. Oh, ya. Ya, saya kalau asli dulu di Kebalen Kulon, Gang 3, nomor 39 di daerah Sampurna, Pasar Bapaan, JMP sana, Pak. Oh, JMP, daerah JMP. Daerah apa Kalisosok itu masuk ke dalam. Oh, gitu. Habis itu tahun 99 saya pindah di perumahan Sumput, Ndriyorejo, Gresik. Iya. Nah, di Ndriyorejo, Gresik itu saya liaran sampai 2003. Dan akhirnya 2004 baru ketemu almarhum Pak Wastomi, itu saya diajak gabung ke YSS. Iya, YSS dulu. Sampai 2012 saya nikah, tinggal di Ngagel, ikut mertua di sini di Ngagel, karena di Ngagel nggak ada cowok Pak, semua cewek keluarganya. Berarti akhirnya saya diajak ke sini. Dan 2012 saya punya anak pertama, namanya Eka, Agustin, Bonita, Septiani. Jadi ada Bonitanya. Yang kedua 2019 saya melahirkan istri saya melahirkan anak lagi cowok, namanya Muhammad Ersa Bonek Setiawan. Ada boneknya juga ini. Alhamdulillah sekarang udah besar-besar semua Pak, yang cewek udah SD, bonek ceritanya ini. SD kelas 5, yang cowok sekarang udah masuk PAUD. Oh, gitu, Pak. Alhamdulillah ya. Jadi begitu. Nah, sekarang begini Cak Tessy. Apa Cak Tessy sebagai dirijen di Stadion GBT itu, atau sebelumnya juga di Gelora 10 November itu punya latar belakang? Sebelumnya mungkin pernah, atau pada saat masih kecil, atau bagaimana? Bagaimana itu menurut? Kalau saya sih nggak ada Pak, berarti zamannya dulu saya hanya pendukung Persebaya. Oh gitu. Sampai 2000. Inisiatif ya? Kalau sering di luar kandang mungkin sering bantuin dirijen-dirijen, bantuin nyanyi-nyanyi gitu aja, ngatur anak-anak, dan akhirnya 2005, 2006 kadang-kadang yang bantuin Mas Hamim di tribun kalau pas sendirian. Akhirnya 2007 saya bikin tribun sendiri di Tambak Sari, itu di belakang gawang. Sama Bonref, sama Mas Puye, sampai terus tembus ke GBT. Gitu, Jadi berlanjut ya. Jadi dari Stadion 10 November berlanjut ke GBT terus ya. Jadi mengkoordinir begitu ya. Nah, selama melakukan aktivitas supporter itu, pengalaman uniknya itu yang bagaimana? Barangkali pernah kejadian-kejadian apa yang sekiranya terkesan terhadap Cak Tessy? Kalau masalah unik kan dulu zaman saya Tambak Sari kan jarang ada supporter tamu Pak di Tambak Sari. Rata-rata kan bonek semua. Mungkin supporter tamu takut di Tambak Sari. Dan akhirnya 2004, 5, 6, 7 sampai 10 itu baru banyak pertemuan antara supporter lewat komunikasi HP, biarpun cuma SMS. Akhirnya Friendster dulu, zamannya Friendster, zamannya Facebook, masih komunikasi lewat itu, dan akhirnya sering bertemu dan akhirnya berani datang di Surabaya. Kalau ada supporter tamu itu mungkin karena apa? Kalau kita dulu zamannya ada supporter tamu itu saling olok-olokan Pak. Jadi misalnya Persebaya menang Surabaya, ternyata yang menang tim tamu lah, kita pergi kalah lah. Akhirnya kalau yang menang Persebaya sama aja, berarti saling menggoda lah kan, nggak masalah kan, namanya kan juga bercanda gitu loh Pak. Jadi kayak gitu uniknya. Apa di dalam supporter ini ada penataan atau tata kelola manajemen yang mengatur tentang supporter? Baik kan saya lihat ada kolwil atau di daerah, karena
bonek ini saya lihat nasional loh ini, di mana-mana ada. Nah, menurut Kak Tesi gimana itu? Tolong disampaikan. Kalau dulu, zamannya dulu itu sebenarnya cuma atas nama kampung-kampung, Pak. Gitu. Kayak dulu di tempat saya bonek Kebalen. Oh, jadi nama langsung kampung. Bonek gitu. Kalimas, bonek ini, dan akhirnya 2004 kita bergabung di Yayasan Supporter Surabaya. YSS itu. YSS, dan akhirnya di situ kan ada elemen-elemen supporter sendiri-sendiri. Berarti tiap bonek ini punya elemen sendiri. Kayak saya punya elemen bonek selengean, bonek serdadu, bonek ini kan banyak. Nah, di situ akhirnya dikoordinir jadi satu ke Yayasan Supporter Surabaya. Ada yang ikut gabung YSS, ada yang nggak gabung gitu, Pak. Ya. Jadi sampai sekarang, dan sekarang ini ada akhirnya dan akhirnya lama-lama sampai sekarang ini 2018 baru terbentuk adanya tribun-tribun dari utara, dari timur, dari selatan, dari G21, dari tribun VIP juga. Akhirnya ada tribun-tribun dan saling terkoordinir untuk kerjasama sama Persebaya Surabaya, saling menjaga gitu, Pak. Yang Persebayanya juga menjaga ke bonek, boneknya juga menjaga Persebaya. Bagus gitu. Jadi ada penataan lah ya. Penataan organisasi bonek gitu istilahnya. Dan juga punya KTA, kartu Persebaya selamanya. Iya. Nah, sekarang begini Kak Tesi, saya lihat Tesi ini kan memimpin pada saat tidak hanya untuk Persibaya, tim Persibaya yang di GPT. Pada saat timnas menghadapi Palestina, juga Kak Tesi juga memimpin juga. Bahkan kipernya dipanggil, saya tahu tuh. Saya lihat di konten yang lain dipanggil sama Cak Tesi, datang dia dan ikut ke tribun, terus ikut memimpin berdua. Apa itu inisiatif atau memang itu sebelumnya punya skenario untuk ketemu begitu? Enggak, berarti gini, Pak. Saya itu sebenarnya nonton Indonesia itu jarang, Pak. Oh gitu. Dan timnas akhirnya itu jarang ya? Jarang. Ya mungkin dulu zamannya Abah Bejo sama Mursid Effendi kena sanksi gara-gara gol bunuh diri itu kan, Pak. Ya akhirnya diboikot semua pemain Persebaya untuk bergabung di Indonesia gitu, Pak. Dan akhirnya lama-lama kembalinya Andi Firmansyah, Irfan Jaya masuk ke timnas, baru saya dikit-dikit mencintai timnas lagi. Dan saya pernah nonton di Sidoarjo itu niatnya pengen jadi penonton, tapi sama teman-teman di situ nggak boleh, saya suruh turun. Nah, saya kan bingung, biasanya kan nyanyinya kan Persebaya. Hanya saya kalau nyanyi Indonesia kayak opo. Akhirnya saya turun ke tribun. Saya dirjani, kadang-kadang saya lupa Persebaya, keliru Indonesia lah gitu. Akhirnya lama-lama dari Sidoarjo itu baru turun ke Surabaya. Lah pas kemarin lawan Palestina itu mungkin kan karena saya pribadi kan mungkin kan senang sama Palestina, Pak ya. Kan saya kan juga pernah ke Palestina kemarin acara ini Jejak Rasul sama Pak Jul sama Ustadz Gaddafi ke sana dari Mesir ke Palestina sama ke Yordania. Dan akhirnya saya pingin ketemu sama Palestina itu. Akhirnya saya nonton, nggak punya niatan untuk mau ngajak nyanyi atau apa. Awalnya nggak ada niatan. Nggak ada niatan, saya turun ke bawah. Dan waktu itu saya lihat pemain itu kok bener-bener seneng banget gitu loh. Seneng banget sama supporter Indonesia. Kok sampai arek-arek ini diajak nyanyi sama pemain itu. Akhirnya saya punya pikiran, wah kesuwen, tak panggil aja. Akhirnya tak panggil, dia mau. Saya diajak ngobrol, saya juga nggak ngerti, Pak. Iya saja, Pak. Bahasanya bahasa Palestina. Bahasa Tarsan. Iya, ngomong gini, yes saja. Saya kayaknya ajak nyanyi gitu di tribun selatan itu sama teman-teman Ultras Garuda. Dan akhirnya viral kemana-mana. Iya, heboh tuh, nasional heboh tuh. Masih di Palestina juga heboh tuh. Nah sekarang gini, Cak, ini kan mau pemilu, dalam arti kan masa kampanye akan berlangsung. Nah, apa dari sisi bonek ini barangkali Cak Tesi mengetahui sejauh mana untuk istilahnya ada, ini kan tersinggungan dengan pihak keamanan. Apa selama ini ada koordinasi dengan pihak Polda atau pihak Pangdam 5 Brawijaya? Nah, barangkali disampaikan itu. Kalau dulu kan masalah politik zaman dulu, zamannya Tambak Sari itu di dunia supporter biasa, Pak. Dulu zamannya saya masih bergabung sama orang-orang yang di politik juga biasa. Dan sekarang ini di dunia politik ini, di dunia supporter ini nggak cocok, Pak. Berarti supporter ini paling anti sama dunia politik. Yang bukan anti, tapi emang nggak mau disangkut pautkan sama politik. Berarti akhirnya mungkin saran saya dari tim dan juga dari teman-teman supporter se-Indonesia, terutama
bonek dan bonita, hati-hatilah. Iya, iya. Kalau mau ikut politik, silakan ikut politik. Jangan membawa atribut kebanggaan kalian Persebaya Surabaya atau nama bonek, bonita atau yang disebut salam satu nyali wani. Itu jangan sampai dibawa ke dunia politik. Pesan ini, pesan. Karena kemarin-kemarin itu udah terjadi waktu itu ada teman-teman bonek masuk dunia politik dan mengeluarkan salam satu nyali wani lah. Itu akhirnya nyebar kemana-mana jadi rame Pak sesama bonek. Dan akhirnya saya temukan, dikoordinir dan alhamdulillah saling memaafkan, selesai. Iya, iya. Jadi otomatis ada koordinator, ya, ada koordinasi antara pihak-pihak yang berwajib begitu ya. Siap. Nah sekarang gini Kak Tesi, jadi saya lihat bonek ini banyak perubahan dibandingkan yang lalu. Baik saya jadi pemain, saya maupun jadi pelatih, maupun saat sekarang itu perubahannya banyak sekali, signifikan. Dalam arti saya lihat pada saat di GPT itu saya lihat itu masuknya tertib, terus bayar, dia termasuk satu-satu, jaraknya jauh. Apa itu dikoordinir oleh para koordinator, minta tes gini, atau oleh kerjasama dengan pihak manajemen, atau bagaimana itu? Ya, mungkin sekarang ini tertib dan rapi begitu. Mungkin gini Pak, dulu kan emang supporter kan bener-bener supporter Persebaya, bondo dan nekat. Dan akhirnya sekarang ini di 2017 hidupnya Persebaya, itu belum banyak supporter yang masih ikut nonton Persebaya Pak. Nah, akhirnya Persebaya 2017 menjadi juara dan masuk ke Liga 1, baru keluar-keluarnya supporter pingin dukung Persebaya. Dan di situ akhirnya supporter ini benar-benar udah tahu gimana menjadi supporter. Jadi saya harus beli tiket, saya harus masuk dengan tertib, saya harus mendukung Persebaya dengan benar-benar bagus lah gitu Pak. Berarti akhirnya teman-teman bonek ini beli tiket, habis itu masuk dengan tertib, tidak ada tiket gratis seperti zamannya Tambak Sari dulu lah. Alhamdulillah semuanya dari teman-teman bonek dan bonita ini alhamdulillah semuanya berubah Pak. Sampai stadion yang udah 50.000, udah sangat besar, 50.000 udah nggak muat buat teman-teman bonek, karena supporter bonek ini bukan 50.000 lagi. Ini info yang beredar itu bonek itu hampir 100.000 katanya. 100.000 lebih Pak. Ya, 100.000 sekarang kan lebih. bukan di seluruh Jawa Timur aja, di Indonesia, iya, di dunia pun juga ada. Di luar berarti kan banyak, banyak banget dari teman-teman bonek. Berarti akhirnya kalau stadion cuma GPT 50.000 udah nggak muat buat bonek. Paling mentok stadion paling besar minimal isi 200 atau 500 ya gitu mungkin bisa. Nah, ini sebetulnya bisa dimanfaatkan oleh Persibaya ya itu ya. Kalau seandainya memang itu Persibaya prestasinya bagus, prestasinya bagus dan juga ada yang membantu buat stadion gitu, insya Allah banyak yang nonton Pak. Iya. Nah sekarang begini, ini kan Persibaya ini kemarin saya ulas sama Vera Hatu tentang hasil di beberapa pertandingan kan cukup memprihatinkan. Terus saya lihat juga ada info yang baru juga dengan mundurnya Coach Aji Santoso, terus ada pelatih pengganti mungkin karakter dari siapa Ustaz Nawawi. Menurut Kak Tesi itu gimana itu untuk selanjutnya? Hari ini juga sore ini akan bertanding di mana ya? Di Bekasi. Di Bekasi ya. Jadi untuk itu tolong disampaikan pengaruhnya bagaimana dengan mundurnya Aji Santoso itu. Ya mungkin gini, kalau menurut saya sih seharusnya ya mungkin jangan dulu lah. Karena kan masih 6 pertandingan. Di mana-mana mungkin bisa suruh mundur pelatih atau manajemen mungkin ya pas waktu pertandingan putaran pertama kurang 2 pertandingan. Nah, itu baru nggak masalah. Ada masa breaknya. Bener-bener sampai pertandingan 15 pertandingan kayak gini nggak ada kemenangan sama sekali ya. Itu baru kita bertindak, harus bisa bertindak dan harus bisa diganti sebelum putaran kedua main. Harusnya kayak gitu. Nah, ini kan dan pada saat pertandingan kemarin jangka berapa hari harus tanding lagi, sekarang main lagi ya. Ini kan akhirnya ini, kan? di demo sama anak-anak dan akhirnya Aji Santoso mengundurkan diri dari Persebaya, ya diganti sama Mas Uston. Insya Allah lah, Bismillah aja, semoga Mas Uston ini benar-benar bisa membawa Persebaya bangkit dari keburukannya. Iya, mudah-mudahan. Kan soalnya kan lagi di bawah sekarang di degradasi. Berarti semoga aja Persebaya bisa menang sore ini lawan Bayangkara, bisa naik ke atas lagi gitu. Iya. Ya, jadi sekarang closing statement Cak Tesi. Jadi tolong disampaikan terutama untuk bonek-bonek yang muda-muda ini.
Jadi saya lihat kemarin dengan kekalahan Persiba itu tidak ada unsur anarkis lagi sudah. Itu mungkin dari pembinaan. Nah, perlu disampaikan itu. Jam itu kedepannya juga harus demikian. Harus memberi contoh ini bonek-bonek Surabaya ini, iya kan? Jadi kejadian apapun terhadap timnya yang dibela itu tetap harus dalam kondisi tidak sampai berbuat anarkis begitu. Terutama untuk bonek-bonek muda ini yang sering berbuat tanpa sadar dia langsung berbuat anarkis. Tolong sampaikan. Ya mungkin gini. Kalau dulu waktu kerusuhan Sleman, lawan Sleman di GBT kan mungkin udah amarahnya bonek karena bener-bener tiap pertandingan di kandang, di luar kandang udah nggak pernah menang, seri kalah. Akhirnya pas pertandingan lawan Sleman itu kalah wisan, akhirnya teman-teman turun lapangan, akhirnya jadi keributan kayak gitu. Termasuk yang di Sidoarjo itu? Nah, yang kedua di Sidoarjo juga, itu sudah seri kalah, seri nggak pernah menang, mungkin run yang udah kalah terus lawan tim yang ada di Jawa Timur seperti Arema, Persik udah dikalahkan semua, tinggal satu Persebaya Surabaya. Lah kok tambah Persebaya yang kalah. Lah akhirnya muntapnya anak-anak dari situ. Akhirnya awalnya begitu, awal kejadiannya begitu. Dan akhirnya saya udah menghalu teman-teman bonek, mungkin karena udah nggak bisa dengan amarahnya dia. Aku tuku tiket larang-larang, panas-panas, dibelani, tapi kok mainmu koyok gini terus lah. Karena kalau selalu dimanja terus kan akhirnya pikirnya Persebaya kan, walah bonek lu gak lapo-lapo lah. Akhirnya kayak gitu, Pak. Dan mungkin dari teman-teman bonek dan bonita, seluruh supporter di Persebaya, wis lah, ojo sampai kayak gitu lagi lah. Wis cukup, misalnya kepingin demo, kepingin unjuk rasa, kepingin ngomong nang pemain, nanggone pelatih, ayo selesai pertandingan kita temuin Persebaya. Berarti misalnya pas main nanggone GBT, biari pertandingan, ayo kumpul kabeh nanggone pintu keluar BC Persebaya lah, kayak kemarin kita ngobrol di situ lah, kan enak. Terkendali, berarti kan aman gitu loh, Pak. Terkendali ya. Sama-sama puas. Yang Kanjuruhan itu gimana? Kan juga melibatkan Persibaya tuh pada saat yang pertandingan Persibaya lawan Arema. Nah itu bagaimana itu? Ya mungkin gini, Pak. Mungkin gini. Mungkin dari teman-teman Arema ini udah lama nggak pernah kalah sama Persebaya gitu, Pak. Gitu. Mungkin sama Persebaya ini menang seri, tapi kalau masalah kalah nggak pernah di kandang. Di Gajayana, di Malang, di Kanjuruhan kan nggak pernah kalah. Mungkin belum kesiapannya supporter untuk menghadapi kekalahan sama Persebaya 2-3, akhirnya jadi anarkis turun ke lapangan. Dan yang kedua itu mungkin karena cen-cen rasis juga, Pak. Berarti ada ujaran kebencian dari supporter untuk ke Persebaya atau untuk ke bonek. Dibunuh saja. Akhirnya orang ngomong ini dengan gampang dibunuh saja. Berarti segampangnya supporter pengen bunuh orang gitu loh. Berarti daripada nanti kita terjadi apa-apa di lapangan, lebih baik kita kabur. Akhirnya Persebaya lari semua dan supporter turun ke lapangan, akhirnya chaos sama kepolisian dan akhirnya banyak mungkin ada yang mengadu domba dalam waktu itu, mungkin ada kalau masalah adu domba kita juga nggak tahu, Pak, nggak paham. Yang penting cuma intinya mulai sebelum pertandingan main sampai pertandingan selesai itu ujaran kebencian buat Persebaya sama bonek itu terus. Itu kan sama DJ-nya itu dipanasin terus. Berarti akhirnya kan supporter kan mungkin panas, akhirnya kesempatan kalah bisa, saya tak serangnya Persebaya, akhirnya kayak gitu. Sampai Persebaya nggak bisa keluar stadion, sampai jalan-jalan itu diboikot. Tapi justru banyak meninggal orang-orang Malang malah. Nah ya karena kan emang mainnya kan di Malang, Pak. Supporter bonek kan juga nggak ada yang berangkat gitu loh. Dan mungkin kepanikan supporter Malang waktu ada gas air mata, waktu ada keributan kayak gitu, bingung mau lari kemana. Mungkin kan karena kan di Malang kan nggak pernah ada kejadian kayak gini, Pak. Kalau di bonek wis towo gitu loh, Pak. Jelek bonek kan towo nang dia ditembak gas air mata nang Jakarta, nang Sleman, nang Bandung, nang dia towo. Berarti bonek iki gak duwe wedi. Masih mau tembak gas air mata, masih biasa intinya, Pak. Mungkin nang Malang kan nggak pernah ada kejadian kayak gitu, akhirnya panik gitu loh, Pak. Kan di situ kan juga banyak cewek, anak-anak kecil, ibu-ibu, akhirnya panik, keinjak-injak sendiri, meninggal dunia. Gitu ya. Jadi itu kasus menghebohkan dunia itu. Iya, Pak. Di situ juga ada saudara-saudara saya yang rumahnya di Malang itu, om saya, keluarga saya kan banyak Aremania semua, Pak. Aremania semua. Asli di Batu. Tapi untungnya ada apa-apa. Alhamdulillah. Lolos semua, Pak. Berarti kemarin dia juga ada di Tribun Selatan yang di kejadian yang di situ itu. Sebelum pertandingan selesai masih di situ, akhirnya diajak pulang anaknya, keluar semua, pas sampai di luar baru chaos. Mungkin kalau nggak
kalau belum keluar masih ada di dalam situ, mungkin ya juga ikut meninggal semua, Pak. Waduh, ngeri juga itu ya. Ya. Ngeri itu. Iya. Ya mungkin yang terakhir lah di Liga Indonesia, jangan ada lagi kayak gitu. Rivalitas boleh, yang penting yang sehat. Iya, yang sehat. Betul itu. Cak Tesi itu. Ini tips sekali nih. Oh iya, jadi begini. Cak Tesi ini dari tadi ini kita pasang di sini ini karena promo untuk produksi dari Cak Tesi ini. Jadi Cak Tesi ini produksi parfum. Ini saya juga sudah beli, 2 ini saya beli. Saya promosikan sekalian, namanya Bim Bim Indemix ya. Jadi ini yang hitam ini untuk cowok, yang putih yang hitam ini buat cowok, yang putih ini buat cewek. Nah, ini parfumku dewe dulur kerjasama sama Indemix. Tolong ya, tolong ini. Ini harga cuma 60.000. Murah sekali. Dapat 2 langsung. Jadi 60.000 itu dapat isinya 2. Iya, Cak Tesi ya. Jadi jadi bagus ini, saya promosikan nanti. Siap. Saya coba kalau memang saya kira cocok lah. Ya. Amin. Jadi mudah-mudahan itu cocok. Jadi saya kira begitu, Cak Tesi. Terima kasih banyak ya, atas waktunya, Pak. Siap. atas kesempatannya. Karena saya udah lama ini ingin ketemu Cak Tesi ini, legenda bonek ini. Saya legenda sepak bola ini, legenda bonek ini. Jadi bisa ketemu di sini ya. Terima kasih Cak Tesi. Jadi begitulah. Sama. Sobat Jogomali Soccer. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya, dan ini Jogomali Soccer ini tolong untuk subscribe channel di YouTube kami ini. Terima kasih. Mudah-mudahan ini semua berjalan lancar. Terima kasih. Amin. Dengan panjang umur terus, Pak. Amin. Terima kasih. Selamat sore. Matur suwun, dulur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.